mainkan Shantai. Iya, jadi ini nanti untuk bisa ikutan dari undian tidak perlu untuk sampai finish duluan ya. Ya. Jadi semuanya pasti bisa ikutan. Oke. Kampanye gempur rokok ilegal terus gencar dilakukan melalui kegiatan goes bareng Mas Oni dan Mas Anto dengan ratusan warga di Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini sekaligus merupakan salah satu acara dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ngawi yang ke-664. Para peserta goes terdiri dari seluruh Forkopimda Pemerintah Kabupaten Ngawi, kantor Bea Cukai Madiun, ratusan warga baik dari komunitas sepeda ontel maupun masyarakat umum yang ikut memeriahkan acara tersebut. Goes bareng Mas Oni dan Mas Anto diawali dari start depan pendopo Widya Graha dan finish alun-alun Merdeka Ngawi. Dalam kegiatan goes sosialisasi cukai rokok dan menyemarakkan Hari Jadi Kabupaten Ngawi, selain disediakan hadiah sebesar 50 juta bagi peserta, goes diberangkatkan dan dibuka langsung oleh Bupati Ngawi. Ratusan para peserta goes menelusuri rute yang telah ditentukan oleh panitia, yakni Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Trunojoyo, Jalan Raya Ngawi Caruban, Jalan Raya Ring Road, Jalan Raya Ngawi Solo, dan finish di alun-alun Merdeka Ngawi. Para peserta goes tumpah ruah memenuhi jalan-jalan di sepanjang kota Ngawi untuk menyemarakkan acara tersebut. Setelah mencapai garis finish di alun-alun Merdeka Ngawi, ratusan peserta ini dihibur oleh konser musik dangdut. Hadiah 50 juta ini juga diberikan dengan pengundian kupon. Hadiah utama disediakan sepeda elektrik, sementara puluhan hadiah yang lainnya adalah kulkas, lemari es, mesin cuci, sepeda gunung, dan masih banyak puluhan hadiah yang diperuntukkan bagi peserta. Antusias masyarakat untuk menyemarakkan sosialisasi cukai rokok dan memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Ngawi mendapat tanggapan yang positif. Alhamdulillah, ini ramai sekali, ya, ramai sekali seluruh para pecinta goes di Kabupaten Ngawi. Semakin hari komunitasnya semakin banyak. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini menandakan semangat, etos kerja, kebersamaan, guyup rukun seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi ini luar biasa. Ini yang menjadi fondasi ke depan kita bersama-sama membangun Kabupaten Ngawi yang jauh lebih baik lagi. Oh, sangat bagus sekali. Harapannya ke depan ya sesering mungkin diadakan event-event kayak gini lah, biar warga Ngawi itu sehat semuanya. Ngawi sebenarnya kota panas, tapi ya Ngawi kota yang paling ramah. Harapannya semakin maju. Dari Jamaluddin dari komunitas Separon Pokemon. Ya, istilahnya ikut menyehatkan masyarakat lah. Goes ini yang dari komunitas Paron ada 27 kan? 27. Beda. Makanya ya tambah makmur, sehat makmur rakyatnya. Kegiatan goes selain menyehatkan masyarakat juga berharap Ngawi tambah makmur dan semakin maju. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan kegiatan goes bareng ini adalah kegiatan yang bersinergi dengan kantor Bea Cukai Madiun dan pemerintah kabupaten, khususnya Satpol PP Ngawi sebagai penegak perda bekerja sama mengadakan sosialisasi cukai rokok. Jadi kenapa rokok ilegal itu dilarang? Karena pertamanya karena tidak menyumbang ke kas negara, harus ada cukainya. Betul. Harus ada cukainya. Betul, Pak. Betul. Jadi apabila rokok polos, terus kemudian rokok palsu, rokok yang pita cukainya itu berbeda, kemudian rokok yang menggunakan pita cukai bekas, itu kalau beredar sangat merugikan kita semuanya. Di samping itu juga Pak, dari segi kesehatan ya? Ya, karena rokok itu sebelum boleh beredar itu harus diuji lab.
Diuji lab dulu ya. kandungannya. Nah, kalau rokok ilegal itu ya namanya ilegal, nggak ada uji labnya itu, Pak. Berharap bagi warga masyarakat Kabupaten Ngawi bisa membeli produk rokok yang legal yang ada pita cukai untuk membantu pemerintah dalam pajak. Dengan membeli rokok yang ada pita cukai, maka masyarakat membeli barang yang legal. Diharapkan bagi masyarakat memahami pentingnya cukai rokok dan diharapkan di Kabupaten Ngawi tidak ada rokok ilegal yang beredar. Bupati juga memberikan solusi jika ingin rokok yang tanpa cukai, maka warga bisa kreasi sendiri dengan cara membuat lintingan rokok dan dipakai atau dikonsumsi sendiri dan tidak diperjualbelikan. Membantu pemerintah ditaruh depan ya. Jadi ini bukti tidak bisa lewat diutak-utak. pajak. Oke, baik teman-teman, Ketika terlebih beli dahulu ada rokok wawancara, dengan kita ada minta pita waktu 5 cukainya, menit saja. Terima kasih. itu berarti kita membeli barang yang legal. Seperti itu. Ya, semoga seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi juga semakin hari semakin memahami apa arti pentingnya cukai rokok, sehingga nantinya tidak ada lagi rokok ilegal. Ya, tentu saja kalau masyarakat yang sudah terbiasa membeli rokok untuk keseharian, ketika ada kenaikan cukai rokok agak sedikit memberatkan mungkin, tapi jangan terus akhirnya beralih kepada rokok yang tidak ada cukai rokoknya, ya, karena itu barang yang ilegal. Kalaupun ingin, ya, saya juga memberikan solusi ketika beli rokok dengan cukai itu mahal, yang ngelinting dewe, gitu. Itu lebih baik, lebih aman daripada beli rokok tanpa cukai. Ada, nggih. Jadi kita ini kan baru berubah untuk sosialisasi terkait DPAJT. Sosialisasi yang dulunya ada di Kominfo, sekarang diamanatkan oleh peraturan pemerintah itu kepada Satpol PP. Sekaligus itu kan untuk menegakkan peraturan-peraturan termasuk peraturan daerah. Nah, ke depan memang sosialisasi ini masif dilaksanakan sampai kepada tingkatan desa, sehingga semakin banyak masyarakat kita yang paham terkait pentingnya cukai. Harapannya ini kan baru mengawali pasca melandainya pandemi Covid, antusiasnya luar biasa. Pengennya nanti setelah kita, ternyata sudah boleh toh goes lagi. Nah, rutinitas ke depan ini bisa kita laksanakan karena antusias masyarakat di Kabupaten Ngawi, komunitasnya semakin hari juga semakin banyak. Nah, harapannya memang ya warga masyarakat Kabupaten Ngawi jadi tambah sehat dengan goes, dengan kemarin juga jalan sehat. Ya, syukur-syukur pulangnya dapat hadiah. Sementara dari kantor Bea Cukai Madiun, Iksan Trianto menyampaikan bahwa upaya untuk mensosialisasikan cukai rokok legal dilakukan dengan menggandeng pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Ngawi, dengan cara diikutkan dalam kegiatan atau event. Diharapkan dengan cara ini dapat langsung bersinggungan dengan masyarakat, memberi pemahaman terkait rokok ilegal yang dapat menyeret ke ranah hukum, dan pemahaman rokok ilegal sangat tidak memberikan sumbangsih kepada pemerintah dalam mendorong pembangunan. Masyarakat diharapkan tidak membeli rokok tanpa pita cukai, ataupun masyarakat juga bisa melapor kepada penegak hukum jika ada perdagangan rokok ilegal. Ia juga menyampaikan maraknya peredaran rokok ilegal agak sulit diberantas selama ini dilakukan dan dengan jalur distribusi online, sehingga petugas harus ekstra keras memantau adanya peredaran rokok ilegal tersebut. Upaya sosialisasinya kita bersinergi dengan Pemda. Salah satunya acara kali ini kita ikutkan di event besar supaya masyarakat yang datang itu adalah masyarakat secara umum,
Jadi langsung menuju ke sasaran, kita berikan pengertian rokok ilegal itu ciri-cirinya seperti apa, ancaman hukumannya, sehingga mereka mengetahui dengan pasti bahwa rokok ilegal itu tidak ada sumbangsinya untuk penerimaan negara, supaya bisa menghindari tindak pidana, tidak tersangkut dengan hukum seperti itu. Kita memberikan pengertian kepada masyarakat supaya masyarakat itu mengetahui. Dengan adanya pengetahuan masyarakat itu, maka bisa menghindari, tidak mengkonsumsi, bahkan bisa melaporkan kalau ada peredaran rokok ilegal di masyarakat. Untuk sementara masih, kalau untuk produksi lokal kita, karena kalau untuk produksi lokal kan pabriknya itu sudah terdaftar di Bea Cukai, memiliki NPP BKC, jadi sudah terdaftar di Bea Cukai, setiap produksinya dilaporkan dan kita bimbing tiap bulannya. Untuk sementara ini ilegalnya itu adalah peredaran dari online, Mas, kebanyakan, dan peredaran dari daerah lain sebagai jalur distribusi. Keikutsertaan dari Kejaksaan Ngawi untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Secara hukum, pihaknya akan terus mengawal jika terjadi pelanggaran hukum terkait rokok ilegal. Tentunya penyidiknya adalah dari pihak Bea Cukai dan hasil berkas akan diterima oleh pihak kejaksaan. Menurutnya, sanksi pidana terkait rokok dalam bentuk kemasan maupun tanpa kemasan tanpa pita cukai akan dikenakan ancaman pidana maksimal 5 tahun, minimal 1 tahun, dan atau pidana denda sebesar 2 kali nilai cukai, maksimal 10 kali nilai cukai. Jadi gini, kami dari pihak kejaksaan juga membantu dalam hal operasi penindakan. Nanti penyidiknya dari Bea Cukai, kemudian setelah berkas itu dikirimkan kepada kami selaku penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Ngawi, kemudian nanti akan kita proses untuk dilakukan persidangan. Support kami seperti itu. Jadi penyidiknya ini kita dari penyidik Bea Cukai, nanti setelah diberkas, kemudian berkas itu dikirimkan kepada kami selaku penuntut umum, nanti kami akan lakukan persidangan. Itu kan kalau di dalam pasal 54 itu menawarkan untuk menjual rokok yang baik dalam kemasan maupun nggak kemasan yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, itu bisa dikenakan ancaman pidana maksimal 5 tahun, minimal 1 tahun, dan atau perlu garis bawahi dan atau ya ini ya. Jadi dan atau pidana denda sebesar 2 kali nilai cukai, maksimal 10 kali nilai cukai. Itu ancaman pidananya terkait pelanggaran tindak pidana dalam hal cukai. Penegak Perda Kabupaten Ngawi dalam hal ini adalah Satpol PP juga mempunyai peran besar menindak terhadap pelanggaran peredaran rokok ilegal, khususnya di Kabupaten Ngawi. Kasatpol PP Ngawi Rahmat Didik Purwanto mengatakan, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan adanya cukai rokok, pihaknya akan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT secara optimal. Beberapa sosialisasi juga sudah dilaksanakan, di antaranya pagelaran wayang kulit, jalan sehat, dan rencananya untuk sosialisasi cukai ini akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata di bidang keolahragaan dan diagendakan dengan menggandeng komunitas motocross dan off-road yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Sosialisasi dengan pendekatan lewat hiburan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya cukai rokok, berarti ikut membantu pemerintah dalam mendukung pembangunan. Ya, alhamdulillah, yang jelas kita bersyukur ya dapat anggaran di BHJAT ini untuk sosialisasi di BHJAT terkait dengan perundang-undangan cukai. Kami mengadakan beberapa event, kebetulan bersamaan dengan Hari Jadi Ngawi yang ke-664. Sudah kami melaksanakan wayang, jalan sehat, hari ini goes luar biasa diikuti ribuan masyarakat Ngawi. Tentunya ke depan kami akan mengadakan beberapa event. Mungkin nanti kami dengan kerjasama dengan keolahragaan termasuk cross, off-road, dan ada beberapa event ya, event lagi. Tapi mungkin setelah sekitar bulan Agustus. Ya. Sejauh ini untuk antusias masyarakat sendiri seperti apa? Ya luar biasa, yang jelas
lebih efektif dan efisien, yang mana tujuan kami adalah untuk sosialisasi cukai ini. Sasaran kami adalah konsumen, selain masyarakat juga konsumen pemakai rokok, dan menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya tentang rokok legal. Jadi rokok itu harus cukai, rokok itu tidak bodong, rokok itu resmi, dengan masyarakat benar-benar meyakini, tahu bahwa rokok yang dirokok itu adalah resmi, terus bayar pajak ke pemerintah, nanti akan pemerintah memberi sharing ke daerah untuk kembali digunakan untuk event-event, selain itu untuk pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ya, harapannya tentunya untuk hari ini kami kan mengevaluasi, memonitor, nanti untuk tahun depan tetap akan dilaksanakan lebih baik dan lebih meriah, tentu seperti itu, karena hari ini merupakan awal dari istilahnya kesembuhan pandemi COVID, ya, pandemi COVID, dan untuk kedepannya nanti lebih meriah dan lebih benar-benar menunjang perekonomian masyarakat. Untuk membedakan rokok legal dan rokok ilegal adalah dengan ciri-ciri rokok ilegal seperti tidak dilengkapi pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat mengerti dan sadar akan pentingnya menggempur rokok ilegal yang beredar di lingkungan masyarakat. Perlu adanya sinergi antara bea cukai dan masyarakat serta pemerintah daerah dalam memerangi penyelundupan dan peredaran rokok ilegal agar penerimaan pendapatan negara dapat optimal. Dari Ngawi, Tim Liputan Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.